warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, anak-anakku sayang. Gimana kabarnya? Ustazah harap kalian semua sehat selalu ya. Ustazah nggak sabar banget ketemu kalian di pesantren minggu depan. Nah, tapi untuk minggu ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi Ustazah akan menjelaskan materi nantinya dalam bentuk video. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Materinya masih tetap sama seperti minggu lalu, yaitu teorema Pitagoras. Namun, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah soal-soal cerita yang mengenai teorema Pitagoras. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan juga buku. Nantinya di video selanjutnya akan ada hal-hal penting, kalian bisa catat di situ dan bisa dipelajari di lain waktu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, cek video selanjutnya. Ya, kembali lagi bersama Ustazah. Oke, ini Ustazah lanjutkan ya tentang materi minggu lalu, yaitu tentang Pitagoras, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini membahas tentang segitiga siku-siku. Nah, di sini ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi A, kemudian sisi B, dan yang ketiga adalah sisi C. Di sini kita sepakati bahwa sisi C adalah sisi yang paling panjang, sehingga didapatkan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus ini bisa kita uraikan, bisa kita bolak-balik sedemikian sehingga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, baik. Sebelum masuk ke materi hari ini, yaitu tentang penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, di sebelah kanan ini sudah Ustazah siapkan triple Pitagoras. Jadi ada 4 macam triple Pitagoras di dalam satu tabel. Tabel ini bisa langsung kalian pakai ya. Jadi ada tipe yang pertama diawali dengan 3, 4, dan 5. Tipe yang kedua diawali dengan 5, 12, dan 13. Tipe yang ketiga diawali dengan 7, 24, 25. Dan tipe yang keempat diawali dengan 8, 15, dan 17. Tabel ini mudah sekali untuk digunakan. Jadi misal kalian mendapat suatu soal, bisa langsung melihat tabel ini. Tidak perlu dihafalkan. Nah, kalau kalian sering mengerjakan, akan sering melihat tabel ini sehingga kalian akan mudah menghafalnya. Seperti itu. Baik, Ustazah lanjutkan saja. Di sini ada 2 contoh soalnya. Yang pertama, Ustazah punya sebuah soal. Oke, sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 50 km. Nah, baik. Karena di sini soalnya berupa soal cerita, nah usahakan kita menggambar dulu. Jadi kita gambar apa yang sudah terlintas di pikiran kita. Jadi yang pertama, sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke arah barat. Jadi yang pertama misalkan si kapal itu titiknya berada di sini, titik awal. Kemudian dia berlayar ke arah barat. Kalau ke arah barat berarti ke arah kiri ya, sesuai dengan peta. Nah, sejauh 120 km. Kemudian setelah itu dia ke arah selatan. Kalau selatan berarti ke bawah ya, sejauh 50 km. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan. Jadi titik keberangkatannya mana Ustazah? Ya, ini yang awal. Kemudian jaraknya ditanyakan berapa jaraknya dari titik awal ke titik posisi sekarang kapal berada. Nah, kita tarik garis. Nah, dia akan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Maka gimana cara mencari ini? Nah, karena dia berada di depan siku-siku, maka dia adalah sisi yang terpanjang. Di sini berlaku teorema Pitagoras. Nah, misalkan yang 120 km ini kita misalkan A, dan yang 50 km ini kita misalkan B. Maka untuk mencari yang ditanya ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Sama dengan kita uraikan A kuadrat berarti 120 kuadrat ditambah 50
kuadrat. Sama dengan 120 kuadrat, ini bisa kita pakai angka yang depan, 12 kuadrat, artinya 144 ditambah dengan 0, karena di sini 0-nya 1, kalau dikuadratkan jadi 0-nya 2. Nah, mudah kan? Ditambah dengan 50 kuadrat, berarti 5 kuadrat 25, 0-nya ditambah 2. Mudah sekali. Tinggal kita jumlahkan mereka, hasilnya adalah 169,00. Jadi 16.900. Di sini masih berbentuk C kuadrat. Sedangkan yang ditanya dia harus berbentuk C saja. Nah, baik. Lalu gimana Ustazah? Nah, mudah sekali. Tinggal kita cari C-nya dan yang sebelah kanan kita akar. Jadi akar dari 16.900. Nah, gimana caranya Ustazah? Kita ambil 3 angka paling depan, yaitu 169. 169 kalau diakar sama dengan berapa? Betul, 13. Nah, 13. Jadi, tinggal karena di sini 0-nya ada 2, kalau dia keluar dari akar maka 0-nya tinggal 1. Nah, siapa dia? Dia adalah C. Apa artinya? Jadi, jarak terpendek kapalnya di sini, kemudian dari titik keberangkatan, itu adalah sejauh 130 km. Itu, ya. Itu adalah salah satu penerapan dari materi kita, Pitagoras. Baik, Ustazah lanjutkan yang kedua, soal yang kedua. Oke, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang sempurna berada di bawah layang-layang ialah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Oke, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Berarti kita gambar dulu. Di sini posisi si anak. Ya, posisi anak. Kemudian di sini posisi si layang-layang. Nah, berarti 250 meter ini adalah jarak panjangnya si benang. Jadi kita tarik garis dari A menuju layang-layang. Jaraknya adalah 250 meter. Nah, ini panjang dari benang itu. Kemudian jarak anak di tanah dengan titik yang sempurna berada di bawah layang-layang ialah 70 meter. Jadi kalau kita tarik garis di bawahnya layang-layang sempurna. Nah, kemudian kita hitung jaraknya dia dengan titik posisi dari si anak itu. Nah, jaraknya adalah 70 meter. Nah, sekarang hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, jadi yang ditanya adalah tinggi dari layang-layang. Nah, mudah kan? Jadi kita harus menggambarnya dulu biar kita tahu seperti apa gambaran yang akan kita kerjakan. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada sebuah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Oke. Yang dicari adalah T. Nah, pertanyaannya Ustazah, apakah T ini adalah sisi yang terpanjang? Benar, T ini adalah bukan sisi yang terpanjang. Jadi jika sudah mau mencari T kuadrat, maka antara dua angka ini ditambah atau dikurangi. Betul, dikurangi. Jadi 250, jangan lupa ada kuadratnya, dikurangi dengan 70 kuadrat. Kita hitung, 250 kuadrat, kalau 25 dikuadratkan hasilnya 625, ditambah 00, dikurangi dengan 7 kuadrat, sama dengan 49 dikurangi 00. Sama dengan kita hitung 625 dikurangi 49. Hasilnya adalah 576,00. Betul. Nah, ingat 57.600 ini adalah masih dalam bentuk T kuadrat. Kita harus mencari T saja, yaitu tingginya. Diapakan? Betul, di akar. Sama dengan 576,00 sama dengan 576 kalau kita akar keluar menjadi
Betul, 24. Ya, kemudian nolnya 2 keluar jadi 1. Satuannya adalah meter. Jadi, sudah ketemu jawabannya. Jika yang ditanyakan adalah tinggi layang-layang, maka jawabannya adalah 240 meter. Oke. Mudah sekali ya, anak-anakku. Oke. Itu adalah dua contoh dari penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian, karena sudah selesai menjelaskan, sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas. Nah, silakan dibuka PDF yang sudah Ustazah kirim. Nah, di situ ada 2 soal. Silakan dikerjakan di buku tugas.